kaya manfaat bagi kesehatan di Indonesia, perkebunan teh terbesar salah satunya ada di Jawa Barat. Perkebunan ini dulu didirikan oleh keluarga asal Belanda. Mereka dikenal dengan sebutan Preanger Planter. Teh mulai dibudidaya di Indonesia sekitar tahun 1844 oleh beberapa keluarga Belanda seperti Van der Hoek, Kerkhoven, dan Boscha. Mereka membuka sejumlah perkebunan di Sukabumi, Purwakarta, Ciwidey, dan Pangalengan. Informasi berikut sekaligus mengakhiri jumpa kita di Net 5 pagi ini. Saya Imelda Francisca. Saya Zen Design, terima kasih dan selamat menikmati liburan Anda. Udara sejuk dan kawasan Istana Bogor yang asri menjadi pilihan utama bagi wisatawan mancanegara untuk berwisata. Di sini para pengunjung bisa menikmati berbagai keunikan seperti melihat rusa yang berkeliaran bebas di taman hingga koleksi lukisan yang tersimpan di dalam ruangan istana. Berbagai keunikan ini dan tentunya sejarah Istana Bogor menjadi daya tarik bagi wisatawan dari Belanda ini. Kunjungan ini adalah napak tilas bagi keluarga Kerkhoven, Van der Hoek, Boscha, dan keluarga lainnya. Mereka sengaja berkunjung ke sini untuk mengenang memori leluhur mereka yang pernah tinggal di dalam Istana Bogor. Keluarga asal Belanda ini adalah generasi keempat. Mereka terkenal sebagai keluarga keturunan pendiri perkebunan teh di Jawa Barat atau kalangan Preanger Planter. Dalam suasana akrab dan hangat, mereka menengok setiap ruangan di dalam istana, menikmati setiap lukisan, dan mendengar setiap kepingan cerita yang unik tentang istana ini. Gerard Boscha Edbring adalah keturunan dari keluarga Boscha, pendiri perkebunan teh di Pangalengan, Jawa Barat. Family of my grandmother, the Boscha family, were part of one of the tea plantations we are going to visit in Malabar. And you probably heard about the name of Rui Boscha. That's my great uncle, the brother of my great grandfather, and who was administrator of the Malabar plantation in the time of the Kerkhoven family. Nama Boscha terkenal karena jasanya mendirikan Observatorium Pengamatan Benda Luar Angkasa di Lembang, Bandung. Pada masa kolonial Belanda, kakeknya pernah menjabat sebagai sekretaris gubernur Hindia Belanda dan tinggal di Istana Bogor ini. Tokoh Boscha adalah salah satu tokoh pendiri perkebunan teh yang sangat terkenal. Ia tak hanya sukses dalam bisnis teh, tapi memiliki dedikasi pada teknologi, pendidikan bagi pribumi, dan pembangunan kota Bandung. Di rumah ini, ia tinggal dan mengurusi perkebunan Malabar Pangalengan mulai tahun 1896 hingga tahun 1928. Bahkan saking cintanya pada Tatar Sunda, ia wafat dan minta dimakamkan tak jauh dari rumahnya pada tahun 1928. Teh mulai dikenal dan dibudidayakan sekitar tahun 1844 oleh beberapa keluarga Belanda seperti Van der Hoek, Kerkhoven, Holle, dan Boscha. Mereka membuka sejumlah perkebunan di Sukabumi, Purwakarta, Garut, Ciwidey, dan Pangalengan. Perkebunan teh di Jawa Barat usianya memang sudah ratusan tahun, namun masih bertahan dan menghasilkan panen teh berkualitas. Saat ini Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia sebagai penghasil teh terbaik. Pada masa kolonial Belanda, bisnis teh memberi keuntungan yang melimpah bagi kalangan pemilik perkebunan dan pemerintah Hindia Belanda. Tak salah jika kalangan pendiri perkebunan teh ini pun memberi kontribusi yang besar bagi pembangunan kota Bandung. Sejumlah bangunan kolonial di kota kembang ini seperti Hotel Homan, Hotel Preanger, Gedung Asia Afrika, Kampus ITB, hingga Observatorium Boscha adalah jejak jasa mereka. Karel van der Hoek adalah seorang ahli astronomi. Dia sering menjadi dosen tamu dan mengajar di Kampus Institut Teknologi Bandung. Nama Van der Hoek adalah pendiri pertama
Dari negeri kincir angin, Van der Herts membawa kapalnya sendiri, Sarah Joanna, dan berlayar hingga ke Batavia di Jawa. His ancestors came to Java and they wanted to stay on Java forever. It was a group of 2 brothers with my name, Van der Hecht, and 2 sisters. And they wanted to leave Holland, they wanted to leave Europe. They thought life was not good anymore there. They wanted a new life. They started on Java. They got a contract to plant tea, and so they started on Parakan Salak. Napaktilas perjalanan ini memberi kesan mendalam bagi seluruh keturunan keluarga pendiri perkebunan teh. Mereka bisa belajar dan bercermin pada kehidupan masa lalu keluarga mereka. Kunjungan itu sangat merupakan kunjungan nostalgia bagi mereka gitu. Jadi mengungkap sejarah mereka ya, barangkali supaya generasi muda sekarang tahu bagaimana sulitnya buka perkebunan waktu itu gitu, dengan penuh pengorbanan gitu. Barangkali itu harus diteruskan pengorbanan itu dengan pengabdian ya. Kalau dulu mungkin perkebunan itu menjadi hasil pendapatan mereka ya, perusahaan Belanda atau orang Belanda. Kalau sekarang setelah menjadi milik pemerintah, milik negara, kan harus diusahakan, harus para pelaksana perkebunan saat ini juga harus melakukan pengorbanan untuk mendapat keuntungan dari hasil perkebunan itu. Jadi harus bisa melanjutkan lah untuk kepentingan negara.